1376 mengevaluasi kekuatan pertempuran. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, wus wus wus. Angin menderu di telinganya, Fang Yuan duduk di punggung elang surgawi ekstrim atas, rambutnya berkibar di belakang karena angin. Meskipun angin memiliki kekuatan yang sangat besar, Fang Yuan tidak bergeming dan tetap stabil seperti gunung. Setiap dewa Gu pasti memiliki kemampuan untuk menahan angin. Di belakangnya ada Ying Wuxie dan yang lainnya, mereka terkulai, berdiri, melihat pemandangan di bawah, atau memulihkan diri dengan mata tertutup. Fang Yuan tidak memiliki luka apapun padanya. Bahkan ketika dia telah gagal beberapa kali dalam mengaktifkan jurus pamungkas 180 budak, dia telah sembuh dengan sempurna dengan manusia Gu abadi jalur waktu seperti sebelumnya. Jurus pamungkas ini, 180 budak, memang menakjubkan. Itu benar-benar membuatku mengendalikan binatang buas terpencil yang tak terlupakan, elang surgawi ekstrim atas. Fang Yuan berseru dalam hati. Menurut isi jurus pamungkas ini, semakin banyak binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno yang kumiliki, semakin bebas aku dapat mengendalikan elang surgawi ekstrim atas ini. Itu artinya, aku harus membeli lebih banyak binatang buas elang yang terpencil nanti, dan merawat mereka dengan baik. Belum lama ini, Fang Yuan telah menggunakan 4 Gu abadi untuk membeli sekelompok besar binatang buas elang dan binatang buas kuno dari surga kuning harta karun. Tidak dapat dihindari, situasinya mendesak. Jika ada cukup waktu, Fang Yuan sama sekali tidak akan melakukan transaksi bodoh seperti itu. Saat ini, keributan karena transaksi ini belum mereda di surga kuning harta karun. Banyak dewa Gu sedang mendiskusikan peristiwa ini dan betapa bodohnya Fang Yuan. Mungkin hanya Fang Yuan yang tahu kebenarannya, mungkin pengadilan surgawi juga bisa menebak sesuatu. Fang Yuan memeriksa bukaan abadi kedaulatannya. Elang-elang terpencil dan elang-elang kuno yang terpencil itu terbang di 9 surga mini. Ada juga beberapa sarang elang di surga ungu mini. Fang Yuan telah memperoleh sarang-sarang elang ini dengan menjarah markas besar suku Hei dataran utara, tanah yang diberkati elang besi. Ada bayi elang biasa di sarang-sarang yang masih tumbuh. Dengan menggunakan metode pemeliharaan suku Hei, setelah bayi elang ini dewasa, mereka kemungkinan akan menjadi elang terpencil atau bahkan elang terpencil kuno. Namun, Fang Yuan telah menggunakan metode jalur waktu untuk memperlambat laju waktu di celah abadi yang berdaulat. Hal ini menyebabkan bayi elang ini tumbuh sangat lambat. Dengan demikian, Fang Yuan harus menunggu lama agar mereka tumbuh menjadi elang terpencil atau elang terpencil kuno. Untuk saat ini, lebih baik membeli dari luar. Semakin banyak binatang elang yang kumiliki, semakin besar kendali yang akan kumiliki atas elang surgawi tingkat atas. Saat ini, aku memiliki lebih dari 400 elang, tetapi aku hampir tidak dapat mengendalikannya dan hanya dapat memerintahkannya untuk terbang. Petik 2. Bukan masalah besar untuk membuatnya bertarung melawan lawan yang lemah, tetapi ia tidak akan patuh jika aku memerintahkannya untuk melawan musuh yang kuat seperti Zuo Yehui. Bahkan ada kemungkinan serangan balik. Sekarang setelah mereka melarikan diri dari medan perang, Fang Yuan dapat berpikir dengan tenang. Bukan hanya itu, Fang Yuan juga perlu mempertimbangkan dan menangani masalah tentang apa yang dimakan oleh elang-elang terpencil dan elang-elang terpencil kuno ini, dan pengaruh apa yang akan mereka miliki terhadap lingkungan sekitar mereka. Untuk membesarkan binatang elang ini, Fang Yuan akan membutuhkan sejumlah besar bentuk kehidupan dasar untuk memberi mereka makan. Ini berarti, ia harus membangun rantai makanan yang lengkap, dan rantai makanan ini harus berskala besar. Untungnya, lubang abadi milikku memiliki ruang yang sangat besar, lebih dari cukup untuk sekelompok besar binatang elang ini. Selain itu, wilayahnya luas tetapi populasinya jarang, aku dapat membangun ekologi independen tanpa khawatir mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang melekat. Itu seperti selembar kertas putih yang dapat dengan mudah dicat. Aku cukup kaya sekarang, dengan lebih dari 100.000 batu esensi abadi, membeli dan memelihara binatang elang hanyalah satu aspek, hal lainnya adalah meningkatkan segel perlindungan aliran balik. Fang Yuan telah menjadi pemimpin sekte bayangan setelah insiden alam mimpi raksasa. Ini jauh melampaui harapannya. Sekte bayangan telah kalah telak, tubuh utama jiwa spektral ditangkap, menyebabkan Fang Yuan menjadi pemandangan yang paling buruk bagi pengadilan surgawi. Bahkan jika Fang Yuan tidak menerima kepemimpinan, dia tetap akan menjadi sasaran pengadilan surgawi. Seperti yang dikatakan Raja Sejati Gunung Ungu, Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang lengkap, pengadilan surgawi benar-benar perlu membunuhnya.
Karena itu, Fang Yuan mungkin juga menerima tanggung jawab atas sekte bayangan. Tunggu sampai aku memiliki kendali penuh atas elang surgawi ekstrim atas dan segel perlindungan aliran balik yang lebih baik, aku akan memiliki kemampuan untuk membela diri terhadap pengadilan surgawi. Saat memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan menara pengawas surga yang agung itu, serta ahli tingkat 9 yang mendominasi Dukelong. Tekanan tak berbentuk pasti menyebar di benak Fang Yuan. Aku masih terlalu lemah. Meskipun aku memiliki segel perlindungan aliran balik yang melindungiku, itu hanya bisa membuatku berdiri di depan tingkat 8 dan memblokir serangan mereka. Tetapi jika mereka menyerang tanpa henti, sungai aliran balik akan sepenuhnya dikonsumsi pada akhirnya. Meskipun aku memiliki binatang buas yang tak terlupakan, elang surgawi ekstrim atas, ia tidak memiliki kecerdasan yang cukup dan tidak semudah aku bergerak sendiri. Selain itu, 180 budak, gerakan pembunuh jalur perbudakan ini dapat diurai. Kekuatanku sebenarnya meningkat dengan cepat. Tetapi yang kuhadapi adalah pengadilan surgawi, kekuatan abadiku terkuat di seluruh dunia. Petik 2. Aku perlu melahap celah abadi dan meningkatkan level kultivasiku dengan cepat. Aku dapat beristirahat sejenak saat berada di peringkat 8, kultivasi peringkat 7 terlalu rendah. Tetapi jika aku naik ke peringkat 8, cacat tubuh abadi yang berdaulat akan membesar, sulit untuk diselesaikan. Fang Yuan menghadapi dilema, sulit bagiku untuk meningkatkan kekuatanku. Dalam situasi ini, apakah aku bergantung pada mereka? Tatapan Fang Yuan mengamati sekeliling. Ying Wuxie, Bai Ningbing, Hei Loulan, Harimau Hitam, Peri Miao Yin serta banyak tubuh pencari realitas mimpi murni. Purple Mountain True Monarch telah meninggalkan cacinggu jalur informasi di warisannya yang mencatat situasi orang-orang ini secara terperinci. Fang Yuan juga baru saja membacanya. Semua tubuh Pure Dream Reality seekor adalah barang cacat, Purple Mountain True Monarch telah menyempurnakannya hanya sebagai tabir untuk menutupi tindakan tubuh utama Spectral Soul. Tubuh Pure Dream Reality seekor ini berisi sisa-sisa jiwa Purple Mountain True Monarch. Sayangnya, setelah disempurnakan, sisa-sisa jiwa tersebut telah bergabung ke dalam tubuh Pure Dream Reality seekor, tidak dapat dipisahkan. Tubuh fisik Pure Dream Reality seekor memiliki batas waktu, dan ketika batas itu tercapai, mereka akan meledak sendiri ke alam mimpi, dan sisa-sisa jiwa Purple Mountain ini akan menghilang bersama. Mereka, cacat ini tidak dapat diatasi bahkan jika Purple Mountain True Monarch hidup kembali. Ini juga alasan mengapa tubuh utama Spectral Soul tidak pernah memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Pure Dream Reality seekor ini. Ying Wuxie juga telah memperoleh tubuh Pure Dream Reality seekor peringkat 7 dari kepompong cahaya, tetapi dia merupakan pengecualian. Karena dia dulunya adalah pencari realitas mimpi murni yang asli, jadi cacat dari barang-barang cacat ini tidak memengaruhinya. Jiwanya masih bisa bebas meninggalkan tubuh pencari realitas mimpi murni. Karena itu, meskipun ada banyak dari pencari realitas mimpi murni ini, mereka tidak layak untuk dipelihara. Fang Yuan juga telah menangkap hampir 10 orang menggunakan formasi Gu Super, tetapi mereka semua dilepaskan sekarang karena mereka telah menjadi anak buahnya sendiri. Fang Yuan awalnya bersiap untuk melakukan banyak upaya untuk meneliti dan mempelajari pencapaian jalur mimpi sekte bayangan ini, tetapi sekarang setelah dia memiliki warisan Raja Sejati Gunung Ungu, dia memahami semuanya, menghemat waktu penelitian dan percobaan yang tak terhitung jumlahnya. 5 dewa abadi yang tersisa adalah tenaga manusia sejati yang dapat digunakan Fang Yuan. Saat ini, yang terkuat tidak diragukan lagi adalah Bai Ningbing, yang telah mewarisi warisan sejati Bai Xiang. Sayangnya, kita hanya sekutu. Peri Miao Yin mengolah warisan sejati suara mendalam. Dia adalah salah satu dari 3 peri besar perbatasan selatan dan berada di peringkat 7, kekuatan tempurnya dapat diandalkan. Harimau Hitam, tepat saat Fang Yuan memikirkan ini, kabut hitam pekat mulai keluar dari seluruh tubuh Harimau Hitam. Kabut itu segera tertiup oleh angin kencang. Kabut hitam itu menghilang, menampakkan seorang gadis dengan kulit lembut dan mata besar yang berair. Seluruh wajahnya ditutupi dengan kepolosan, Nyonya Kelinci Putih telah kembali. Tuan Wu Yihai, tidak, aku harus memanggilmu apa? Nyonya Kelinci Putih bertanya kepada Fang Yuan dengan nada merendahkan. Hei Loulan, Bai Ningbing, dan yang lainnya menatapnya dengan heran. Setelah pulih, kultivasi Nyonya Kelinci Putih turun dari peringkat 7 ke peringkat 6. Situasi ini benar-benar sulit dipahami. Namun,
Fang Yuan telah mewarisi warisan Raja Sejati Gunung Ungu dan memahami warisan sejati Harimau Hitam ini. Seorang Dewa Gu yang mengolah warisan sejati ini biasanya akan mengumpulkan kekuatan dan mengeluarkan kekuatan tempur yang luar biasa saat bertarung, melampaui batas biasanya. Namun, ada kekurangannya, pengguna akan mengembangkan dua kepribadian, satu adalah sisi gelap dan jahat, dan yang lainnya adalah sisi murni dan polos. Dewa Gu akan memiliki sifat murni dan polos saat menjalani kehidupan normal, memiliki kekuatan yang lemah. Saat mereka menghadapi bahaya dalam hidup mereka atau suasana hati mereka menjadi sangat gelisah, mereka akan beralih ke sifat gelap dan jahat. Sisi gelap ini memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat. Kedua belah pihak berbagi indera dan ingatan yang sama, tetapi mereka biasanya memiliki proses berpikir yang berbeda. Namun, ini bukan masalah bagi Fang Yuan. Karena Nyonya Kelinci Putih sudah mengagumi Wu Yihai, sementara Harimau Hitam direkrut oleh Raja Sejati Gunung Ungu untuk menjadi anggota Sekte Bayangan. Tidak peduli pihak mana itu, mereka berdua setia kepada Fang Yuan. Jangan takut, aku juga punya masalah sendiri, jadi aku harus menyembunyikan identitas asliku darimu. Kau bisa memanggilku Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum hangat pada Lady White Rabbit. Lady White Rabbit tampaknya tidak dapat menerimanya sepenuhnya, karena dia mengakuinya dengan takut-takut. Fang Yuan mendesah dalam hati, Black Tigress memiliki kekuatan tempur kelas 1 di antara peringkat 7, tetapi tidak stabil. Sekarang, hanya Hei Loulan dan Ying Wuxie yang tersisa. Hei Loulan adalah yang paling setia, tetapi dia hanya memiliki kultivasi peringkat 6. Dia memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar, tetapi bakat alami ini terbuang sia-sia dengan mengolah jalur api, dan dia bertekad untuk membalaskan dendam ibunya. Mengandalkan warisan sejati Blazing Heaven yang luar biasa, kekuatan tempurnya hampir tidak dapat mencapai peringkat pertama di peringkat 7, tetapi dia jelas yang terlemah. Adapun Ying Wuxie, Fang Yuan menatap Ying Wuxie, yang terkulai di punggung elang dan menatap langit dengan tatapan linglung. Punggungnya tampak seperti telah diamputasi, seluruh tubuhnya lemas seperti jeli, dan ekspresinya sangat gelap. Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Ying Wuxie, yang memiliki jiwa utama menuju mimpi, dapat meletus dengan kekuatan tempur yang secara stabil dapat menempati posisi nomor 1 dalam hal kekuatan. Bahkan Fang Yuan harus mengkhawatirkannya. Tetapi orang seperti itu tidak memiliki semangat juang yang tersisa, bahkan jika dia memiliki jiwa utama menuju mimpi, apa yang bisa diharapkan darinya? Ying Wuxie, serahkan semua cacing gu milikmu kepadaku. Fang Yuan tiba-tiba berbicara. Ying Wuxie tidak berbicara, tidak ada tanggapan seolah-olah dia adalah sebuah patung. Suara Fang Yuan menjadi tajam, Ying Wuxie, aku adalah pemimpin Sekte Bayangan, apakah kau tidak mematuhiku? Ying Wuxie tidak bergeming, hatinya tampak layu karena kesedihan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan, dan dia baru saja akan mengambil tindakan ketika tiba-tiba, tekanan kuat meletus dari atas. Sebuah rumah gu abadi muncul. Sisa-sisa Sekte Bayangan, klan Yi ada di sini, kemana kau pikir kau akan melarikan diri? Aura yang sangat besar turun dan menyapu mereka. Fang Yuan, bersama dengan para dewa Sekte Bayangan, tersentak saat tatapan mereka terfokus. Salah satu rumah gu abadi klan Yi, Paviliun Teluk. Fang Yuan mengucapkan nama rumah gu abadi ini. Dia telah bersembunyi di klan Wu untuk waktu yang lama dengan identitas Wu Yihai. Selama periode waktu ini, selain mengelola celah abadi dan menjelajahi alam mimpi, dia secara alami juga melakukan beberapa hal lain. Misalnya, menggunakan saluran klan Wu untuk mendapatkan informasi terperinci tentang dunia gu abadi perbatasan selatan. Karena itu, ketika Paviliun Teluk muncul, Fang Yuan segera mengenalinya. Paviliun Teluk tidak tinggi, hanya memiliki 2 lantai dan tampak datar. Paviliun itu ditutupi dengan ubin biru laut, dan tampak seperti elang yang melebarkan sayapnya. Pulau-pulau emas tergambar di dinding putih, dan gelombang biru dilukis dengan bebas di kolom-kolom yang terbuka. Itu memiliki gaya Laut Timur. Meskipun klan Yi adalah salah satu kekuatan super perbatasan selatan, itu terletak di sudut timur laut dan memiliki hubungan dekat dengan Laut Timur. Kemampuan terkuat Paviliun Teluk ini adalah melintasi jarak yang jauh, ia dapat melesat menembus lebih dari 70.000 li secara langsung. Formasi gu super perbatasan selatan diserbu oleh Sekte Bayangan dan Pengadilan Surgawi juga ikut ambil bagian.
Klan Yi memilih untuk memobilisasi Paviliun Teluk, yang khusus dalam pengejaran jarak jauh, itu adalah pilihan terbaik. Fang Yuan menggunakan elang surgawi ekstrim atas untuk melarikan diri dari medan perang alam mimpi dan berencana untuk pergi ke parit bumi bayangan penjarahan. Namun, Paviliun Teluk kebetulan bergerak ke arah Fang Yuan dan kelompoknya. Jangkauan investigasi Paviliun Teluk sangat luas, para Dewa Gu di Paviliun telah mengetahui situasi di medan perang alam mimpi, dan ketika mereka menemukan jejak elang surgawi ekstrim atas, mereka segera mengejar. Elang surgawi ekstrim atas sangat cepat, tetapi Paviliun Teluk dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan melintasi puluhan ribu li dalam sekejap. Setelah beberapa kali melewati ruang angkasa, Paviliun Teluk akhirnya menyusul Fang Yuan dan menghalangi jalan mereka. Meskipun Fang Yuan dan yang lainnya terkejut, mereka segera bereaksi. Bagaimanapun, mereka baru saja melarikan diri dari medan perang, saraf mereka masih tegang dan mereka waspada. Bergerak, Fang Yuan mengendalikan elang surgawi paling atas untuk melesat ke arah Paviliun Teluk. Pada saat yang sama, ia melangkah dan dengan gesit melompat dari punggung elang itu. Sebelum melompat, ia tidak lupa meraih yang ada di bawahnya. Ying Wuxie dicengkeram oleh Fang Yuan, ia seperti mayat hidup, matanya masih terbuka dan bahkan tidak berkedip. Pada saat yang sama, Fang Yuan, Bai Ningbing, Hei Loulan dan yang lainnya juga melompat. Bum-bum. Terdengar dua suara keras, elang surgawi paling atas melambaikan sayapnya yang kuat langsung ke Paviliun Teluk. Paviliun Teluk segera terdorong cukup jauh oleh kekuatan yang kuat itu, tetapi tidak ada kerusakan. Cahaya biru muda yang hangat mulai menyebar darinya. Ketika baru saja menyebar, cahaya biru muda ini hanya berupa lapisan cahaya tipis yang menutupi Paviliun Teluk. Namun segera, cahaya biru itu dengan cepat menyebar keluar, mewarnai ruang di sekitar Paviliun Teluk menjadi dunia biru. Cahaya biru itu terus melonjak dan semakin padat, dan juga menghasilkan suara-suara yang memancar, seperti gelombang air. Tiba-tiba, seekor gajah menginjak-injak cahaya biru itu. Ukuran gajah ini sedikit lebih rendah dari elang surgawi paling atas, tetapi orang normal akan sekecil kucing jika dibandingkan dengannya. Punggungnya lebar dan tampak seperti bangunan 7 lantai, dengan pintu dan jendela, sungguh aneh. Ini adalah binatang buas khusus dari Laut Timur, gajah air bertingkat. Ada 7 tingkat di punggungnya, yang berarti itu adalah binatang purba yang terpencil. Fang Yuan segera mengenalinya. Dia sangat mengenal gajah air bertingkat, karena dia pernah melihatnya secara langsung sebelumnya di konvensi perdagangan Laut Timur. Namun, gajah air bertingkat di depannya ini bukanlah makhluk hidup sungguhan, tetapi metode pertahanan tertentu yang digunakan oleh Paviliun Teluk. Mengenai kekuatan tempurnya dan bagaimana ia dibandingkan dengan gajah air bertingkat purba yang sebenarnya, masih perlu diuji. Fang Yuan mundur bersama Ying Wuxie dan yang lainnya, sambil menggunakan 180 budak untuk memerintahkan elang surgawi ekstrim atas bunuh gajah air bertingkat ini. Elang surgawi ekstrim atas menerima perintah itu dan menjerit tajam. Ia turun ke gajah air bertingkat, lalu mencengkeramnya. Plop, gajah air bertingkat itu tidak dapat menahan cakar elang yang tajam dan langsung tertusuk. Langsung runtuh, ia berubah kembali menjadi cahaya biru yang kembali ke Paviliun Teluk. Kekuatan yang luar biasa, itu memang binatang buas yang tak terlupakan. Di dalam Paviliun Teluk, para Dewa Gu Klan Yi juga memperhatikan penyelidikan ini, tetapi hasilnya membuat mereka berseru kaget. Elang surgawi ekstrim atas sudah dipelihara, meskipun pertumbuhannya dipercepat, ada cukup banyak kristal surgawi, yang memungkinkannya memperoleh kekuatan pertempuran peringkat 8 yang sebenarnya. Tidak seperti terakhir kali, Hei Loulan, Peri Miao Yin dan yang lainnya menghela napas lega. Gajah air gedung bertingkat ini lebih lemah dari binatang buas kuno yang biasa. Bahkan gajah air bangunan bertingkat kuno sejati bukanlah tandingan elang surgawi tingkat atas, apalagi yang ini yang jauh lebih lemah. Namun, suasana hati Fang Yuan agak berat. Kemampuan ini, seharusnya adalah gerakan pembunuh abadi kebangkitan. Kehidupan air. Gerakan ini dapat menciptakan bentuk kehidupan air yang tak terhitung jumlahnya dan menggunakannya untuk pertempuran. Kekuatannya adalah bahwa bahkan jika binatang buas yang terbentuk dihancurkan, selama cahaya biru kembali, kerugiannya akan sangat kecil. Paviliun Teluk dapat menciptakannya kembali dengan mudah. Benar saja, hanya dalam waktu singkat, gajah air bangunan bertingkat mengembun dari Paviliun Teluk lagi. Mereka semua memiliki 7 lantai dengan kekuatan pertempuran tingkat kuno terpencil. Terlebih lagi,
kali ini jumlahnya lebih banyak, totalnya 5. 5 gajah air yang dipadatkan oleh cahaya biru menyerbu ke arah elang surgawi tingkat atas. Fang Yuan berpikir, kebangkitan kehidupan air, menurut analisis klan Wu, tidak hanya melibatkan jalur transformasi dan gu abadi jalur air, tetapi juga memiliki gu abadi jalur cahaya. Mustahil untuk menghentikan gerakan ini dengan segera, gerakan ini dapat menghabiskan banyak kekuatan tempur musuhnya. Aku tidak boleh terjebak dalam aliran klan Yi. Saat pikiran ini terlintas di benak Fang Yuan, dia mengendalikan elang surgawi ekstrim atas untuk langsung menyerang paviliun teluk, mengabaikan gajah air gedung bertingkat. Pada saat yang sama, Fang Yuan memberi perintah kepada para abadi sekte bayangan, kita harus membantu elang surgawi ekstrim atas dan menghancurkan kelima gajah air ini. Hei Loulan adalah yang pertama merespons. Dia mengulurkan lengan kanannya, kelima jarinya bergerak bersama tanpa celah di antara keduanya, dan dengan ringan menusuk gajah air gedung bertingkat. Ledakan, sinar cahaya merah menyala meletus dari sela-sela jarinya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, sinar itu menembus udara menuju gajah air. Kecepatan gerakan pembunuh abadi ini benar-benar mencengangkan. Sinar merah itu benar-benar menembus gajah air di gedung bertingkat itu, menghancurkannya seketika. Peri Miao Yin adalah yang kedua menyerang. Dua pasang lengan lainnya tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya, dan bersama dengan dua lengan aslinya, keenam lengan itu menyebar seperti bunga teratai yang sedang mekar. Keenam tangan itu bergerak sendiri-sendiri, jari-jarinya yang panjang dan halus bergerak dalam gerakan yang memukau. Ding-ding, dang-dang, cling-cling, klang-klang. Dengan gerakan jari-jarinya, suara-suara tajam dapat terdengar setiap kali mereka bersentuhan. Pada saat yang sama, gelombang suara yang terkonsentrasi dan tembus cahaya muncul di sekitar 3 gajah air. Gelombang suara itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat pula. Ketiga gajah air itu diselimuti gelombang suara, luka-luka pada mereka dengan cepat menumpuk. Mereka menyerbu ke kiri dan kanan, mencoba untuk menyingkirkan gelombang suara itu, tetapi gelombang suara itu mengikuti mereka seperti bayangan. Tak lama kemudian, ketiga gajah air ini terbunuh, berubah menjadi 3 cahaya biru yang kembali ke rumah Gu Abadi. Sebelumnya, Fang Yuan hanya melihat informasi tentang kedua jurus pembunuh abadi ini, ia tidak menyaksikan efeknya. Namun sekarang, berbeda. Hei Loulan menggunakan jurus pembunuh jalur api sinar merah. Peri Miao Yin menggunakan kartu asnya, suara mendalam tangan ajaib. Kedua jurus pembunuh abadi ini berasal dari Raja Sejati Gunung Ungu, dan Raja Sejati Gunung Ungu telah memberikan semua warisannya kepada Fang Yuan, sehingga Fang Yuan mengetahuinya dengan jelas. Namun, Fang Yuan tidak sepenuhnya memahami jurus pembunuh Bai Ningbing. 4 gajah air telah hancur. Bai Ningbing, dalam jubah putihnya, menyilangkan lengannya di dada, mata naganya bersinar dengan cahaya dingin. Ia tampaknya belum bergerak, tetapi ia sebenarnya telah mengaktifkan jurus pembunuhnya. Gajah air di gedung bertingkat terakhir telah membeku tanpa suara menjadi balok es raksasa. Namun, gajah air di gedung bertingkat yang membeku itu segera berubah kembali menjadi cahaya biru yang menembus lapisan es dan kembali ke paviliun teluk tanpa halangan. Bai Ningbing mendengus dingin saat melihat ini. Ekspresi Fang Yuan sedikit berubah saat dia memikirkan banyak hal, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang para dewa Gu di pihaknya. Hei Loulan dibatasi oleh perjanjian aliansi, dan tidak punya pilihan selain mengikutiku sepenuhnya, jadi dia memiliki respons tercepat dan tidak ragu-ragu. Peri Miao Yin tidak ragu-ragu menggunakan kartu trufnya, menangani 3 gajah air di gedung bertingkat sendirian, seolah-olah dia ingin membuktikan kesetiaannya kepadaku. Sedangkan untuk Bai Ningbing, dia mewarisi warisan sejati Bai Xiang dan kita hanya sekutu. Jurus pamungkas yang dia gunakan seharusnya adalah tatapan dingin, dia mencoba membekukan gajah air di gedung bertingkat dan mencegah cahaya biru itu kembali. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Segala macam pikiran melintas di benak Fang Yuan, saat dia melemparkan Ying Wu Xie ke belakangnya. Di belakangnya ada Nyonya Kelinci Putih. Saat ini, dia masih memiliki kultivasi tingkat 6, dan memiliki ekspresi ketakutan saat dia melihat pertarungan antara elang surgawi ekstrim atas dan paviliun teluk. Bawa dia dan mundur ke belakang. Fang Yuan berkata kepada Nyonya Kelinci Putih, tanpa berbalik. Nyonya Kelinci Putih dengan cepat setuju dan dengan patuh mundur jauh. Fang Yuan sedikit terbang ke depan dan menarik napas dalam-dalam, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya perak yang menyilaukan. Esensi abadi kurma merah dikonsumsi dengan cepat saat Gu abadi diaktifkan.
Gu Abadi Perubahan Bentuk peringkat 6. Gu Abadi Napas Naga peringkat 7. Gu Abadi Sisik Naga peringkat 6. Gu Abadi Kekuatan Naga peringkat 7. Pada saat yang sama, sejumlah besar Gu Fana seperti Gu Sisik Naga, Gu Tanduk Naga, Gu Cakar Naga, Gu Mata Naga, dan sebagainya juga diaktifkan. Jurus Pembunuh Abadi, Transformasi Naga Pedang Kuno. Cahaya perak terang tiba-tiba menghilang, Fang Yuan telah menghilang, di tempatnya ada naga pedang perak elegan yang memancarkan aura tajam dan menakjubkan. Naga pedang itu menggeram pelan, ia mencengkeram dua tubuh pencari realitas mimpi murni dengan cakarnya, lalu mengayunkan ekornya. Pedang Gu Abadi melarikan diri. Wus, naga pedang kuno yang telah diubah Fang Yuan menghilang dari tempat itu. Seluruh bidang penglihatan Fang Yuan tiba-tiba kabur, saat berikutnya, penglihatannya sebagian besar tertutup oleh atap paviliun teluk. Ia sudah berada di atas paviliun teluk. Tidak ada keraguan, Fang Yuan menjentikkan dua tubuh pencari realitas mimpi murni ke bawah seperti peluru. Di bawah tatapan heran Lady White Rabbit dan kelompoknya, dua makhluk abadi Pure Dream Reality seekor meledak, berubah kembali menjadi dua alam mimpi yang menyelimuti Bay Pavilion. Elang surgawi paling atas dengan ringan memutar tubuhnya dan dengan cepat menjauh dari jangkauan alam mimpi. Bay Pavilion menjadi riuh. Oh tidak, ini alam mimpi. Ini buruk, Bay Pavilion tidak bisa menghalangi alam mimpi, seluruh Immortal Gu House akan terkorosi dan hancur. Bahkan menara pengawas surga, yang memiliki Gu Abadi takdir peringkat 9, terkorosi saat jatuh ke alam mimpi. Dalam pertempuran alam mimpi raksasa, Duke Long secara pribadi telah mencobanya dan menara pengawas surga juga berada dalam keadaan hantu, tetapi tidak luput. Menara pengawas surga menghadapi situasi seperti itu, tidak perlu membahas rumah Gu Abadi peringkat 7, Paviliun Teluk. Saat terjebak di alam mimpi, seluruh Paviliun Teluk mulai hancur perlahan. Para Dewa Gu Clan Yi merasakan bahwa mereka telah kehilangan kendali atas sejumlah besar cacing Gu. Situasi ini segera membuat para Dewa Gu Clan Yi ini terkejut tak terduga. Tanpa ragu, mereka mulai mengaktifkan metode terkuat Paviliun Teluk. Jurus Pembunuh Abadi, Laut dan Langit Tanpa Batas. Paviliun Teluk bergemuruh dan meledak dengan cahaya biru yang menyilaukan, tetapi tidak dapat menembus alam mimpi. Namun, jurus Pembunuh Abadi masih diaktifkan, saat berikutnya, Paviliun Teluk tiba-tiba menghilang. Ia melintasi 70.000 li dan tiba di area lain, sepenuhnya meninggalkan medan perang. Seluruh Paviliun Teluk hancur, dan tidak lagi tampak megah seperti sebelumnya. Para Dewa Abadi Klan Yi menarik napas dalam-dalam, beberapa bahkan basah oleh keringat. Kita lolos. Itu benar-benar berbahaya, jika kita sedikit lebih lambat, kita mungkin benar-benar terjebak. Alam mimpi terlalu menakutkan, bahkan rumah Gu Abadi tidak memiliki perlawanan. Tidak heran seseorang bernubuat bahwa Yang Mulia Abadi Mimpi Agung akan menjadi yang terkuat. Sialan, kita tidak bisa menangkap bajingan-bajingan sekte bayangan itu. Para Dewa Abadi Klan Yi bersukacita sejenak sebelum mereka mengatupkan gigi. Mereka telah mundur, sudah terlambat bagi mereka untuk kembali. Anggota sekte bayangan pasti akan menggunakan elang surgawi ekstrim atas untuk melarikan diri. Belum lama ini, ketika Paviliun Teluk menemukan jejak Fang Yuan dan yang lainnya, mereka harus menghabiskan sedikit usaha sebelum mereka dapat mengejar. Menurut kekuatan kedua belah pihak, Klan Yi, yang memiliki rumah Gu Abadi peringkat 7, seharusnya sedikit lebih kuat. Meskipun elang surgawi tingkat atas berada di peringkat 8, ia tidak memiliki cara untuk menghadapi Paviliun Teluk dalam waktu singkat. Klan Yi dapat menyerang, bertahan, maju atau mundur dengan bebas. Di sisi lain, pihak Fang Yuan adalah kru Gu Immortal yang beraneka ragam, mereka dapat ditangani satu persatu. Yang lebih meningkatkan kepercayaan diri Gu Immortal Klan Yi adalah bahwa selama mereka menunda beberapa waktu, mereka dapat menunggu bala bantuan dari kekuatan super lainnya. Mereka memiliki Gu House Immortal peringkat 7, mereka hanya perlu tidak membuat kesalahan dan mereka akan mampu menunda Fang Yuan dan yang lainnya. Faktanya, para Dewa Abadi Klan Yi melakukan hal yang sama. Mereka telah mengaktifkan jurus Pembunuh Abadi Kebangkitan Kehidupan Air untuk pertempuran yang berkepanjangan. Hanya saja reaksi Fang Yuan terlalu cepat, ia langsung menggunakan dua tubuh pencari realitas mimpi murni sebagai jurus Pembunuh Abadi dan mengirimnya ke Paviliun Teluk. Ini benar-benar mengejutkan Klan Yi. Para Dewa Abadi Klan Yi juga mengetahui beberapa detail tentang pertempuran alam mimpi raksasa,
tetapi mereka tidak pernah menyangka Fang Yuan akan begitu kejam, mengorbankan sekutunya sendiri dengan begitu kejam. Hal lain adalah bahwa Fang Yuan telah berubah menjadi naga pedang kuno, yang memiliki kecepatan yang sangat cepat. Tanda Dao jalur transformasinya berubah menjadi tanda Dao jalur pedang, ditambah dengan tanda Dao jalur pedang dari penggunaan terus-menerus Gu abadi alis pedang, bersama dengan Gu abadi pelarian pedang serta kecepatan naga pedang kuno itu sendiri. Itu menghasilkan ledakan kecepatan yang sangat luar biasa. Jika Fang Yuan bergerak dengan tubuhnya sendiri, hanya menggunakan Gu abadi pelarian pedang dan membawa dua tubuh pencari realitas mimpi murni, ia akan tetap cepat, tetapi para dewa abadi klan Yi akan mampu bereaksi dan merespons. Para dewa abadi klan Yi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka memiliki paviliun teluk, tetapi masih diserang oleh Fang Yuan. Paviliun teluk dalam keadaan hancur dan telah mengalami banyak kerusakan. Yang lebih penting, mereka telah kehilangan muka, setelah memberitahu Dewa Abadi jalur lurus perbatasan selatan lainnya, ketika mereka tiba, bagaimana Dewa Abadi klan Yi akan menghadapi mereka. Paviliun teluk menjadi tempat yang sunyi. Beberapa saat kemudian, pemimpin kelompok Dewa Abadi klan Yi ini berbicara, mari kita segera perbaiki paviliun teluk. Meskipun kita jatuh ke alam mimpi, tidak ada kerusakan pada Dewa Abadi. Gu manusia cadangan yang kita bawa dapat memulihkan paviliun teluk sepenuhnya dalam beberapa menit. Petik 2. Musuh itu kuat, dia benar-benar dapat mengendalikan elang surgawi ekstrim atas hingga tingkat seperti itu. Yang lebih menakutkan adalah dia bahkan tidak mengerutkan kening saat membunuh sekutunya sendiri, sifat seperti itu terlalu kejam. Kami berusaha keras, tetapi bagaimana kami bisa melawan alam mimpi? Saya ingin melawan iblis-iblis ini sampai mati, tetapi melihat gambaran besarnya, kami tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan mengirimkan informasi ini ke Dewa Abadi jalur lurus lainnya. Pemimpin klan Yi mengucapkan kata demi kata, sementara para Dewa Gu lainnya mengangguk setuju. Fakta tidak dapat diubah. Namun, kata-kata ini memberi mereka perasaan yang sama sekali berbeda. Setelah pemimpin klan Yi mengucapkan kata-katanya, dia mulai menghubungi Wu Yong dan Dewa Gu jalur lurus lainnya, memberi tahu mereka tentang situasi di sini. Apa, mereka benar-benar dikalahkan? Bukankah mereka punya B Pavilion? Mereka masih bisa kalah. Hehe, lihat saja alasan mereka, klan Yi benar-benar tidak tahu malu. Tapi sekarang kita punya informasinya. Misalnya, elang surgawi ekstrim atas dan transformasi naga pedang kuno. Saat menyebut transformasi naga pedang kuno, para Dewa Gu jalur lurus di medan perang alam mimpi ini saling memandang. Mereka tak dapat menghindari memikirkan seseorang. Liu Guanyi. Liu Guanyi adalah Dewa Gu jalur iblis yang juga mengolah transformasi naga pedang kuno. Apakah menurutmu Dewa Gu sekte bayangan ini adalah dia? Tidak harus. Bertransformasi menjadi naga pedang kuno hanyalah jurus pembunuh abadi. Terlebih lagi, dalam pertempuran di Sungai Arus Balik, Liu Guanyi jelas-jelas memusuhi sekte bayangan. Liu Guanyi adalah Dewa Gu dataran utara, tetapi orang itu memiliki aura perbatasan selatan. Namun ini bukan indikasi yang jelas, jika dia adalah anggota sekte bayangan, maka tidak aneh baginya untuk memiliki metode untuk menyembunyikan auranya. Misalnya, bukankah klan Wu memiliki jurus pembunuh abadi untuk mengubah aura mereka ke wilayah lain? Beberapa orang melihat ke arah Wu Yong. Wu Yong memiliki ekspresi serius. Entah orang itu Liu Guanyi atau bukan, kita harus mencari keberadaan saudaraku, Wu Yihai. Siapa yang ingin mengejar sekte bayangan bersamaku? Dia berbicara dengan jelas, suaranya menyebar ke seluruh tempat kejadian. Tuan Wu Yong baik hati, kau masih khawatir tentang saudaramu, itu benar-benar membuatku emosional. Kita akan pergi. Aku bersedia melihat kekuatan ilahi Tuan Wu Yong. Para Dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan lainnya menanggapi satu demi satu. Penampilan Wu Yong dalam formasi Sungai Darah Ungu telah disebarkan ke seluruh dunia Dewa Gu perbatasan selatan oleh Tai Mian Shen. Kecepatan sirkulasi informasi ini tidak dapat diragukan lagi. Setiap Dewa Gu, selama mereka telah berkultivasi ke peringkat 8, akan menjadi pusat perhatian dimanapun lokasinya. Karena setiap gerakan mereka, bahkan jika tidak disengaja, akan menyebabkan dampak yang besar dan bertahan lama bagi lingkungan mereka. Wu Yong adalah pemimpin klan Wu, dan dia telah mengungkapkan rumah Dewa Gu keempat mereka, bangunan bambu kecil angin tetesan giok bening, membuat para Dewa Gu perbatasan selatan mengakui kekuatannya. Ditambah lagi klan Wu yang memegang posisi nomor 1, seruan Wu Yong langsung ditanggapi banyak orang.
Sekelompok orang ini masih licik, mereka ingin bersembunyi di belakangku dan menjadikan klan Wuku sebagai pelopor. Wu Yong mencibir dalam hati. Wu Yong, tentu saja, adalah orang yang mengejar kepentingan praktis, tetapi dia tidak bisa melakukan itu sekarang. Dia harus menunjukkan usaha di permukaan. Adik laki-lakinya hilang, sebagai kakak laki-laki, dia harus terlihat seperti telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan saudaranya. Terutama karena tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu yang terkait dengan Fang Yuan di aula leluhur klan Wu belum hancur. Selain itu, sebagai kepala jalan lurus, dia harus bertanggung jawab atas seluruh situasi, jika tidak dengan kepentingan jalan lurus perbatasan selatan yang dilanggar, jika dia tidak berdiri, prestise dia dan klan Wu akan jatuh tajam. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah bahwa Fang Yuan telah meminjam 6 Gu abadi dari klan Wu. Total 6 Gu abadi, serta sejumlah besar 100.000 batu esensi abadi. Di antara Gu abadi ini adalah Gu abadi garis keturunan, yang telah disetujui secara pribadi oleh Wu Yong sebelum dipinjamkan kepada Fang Yuan. Bahkan 100.000 batu esensi abadi itu secara pribadi diinisiasi untuk diberikan kepada Fang Yuan oleh Wu Yong. Sekarang setelah Wu Yihai hilang, tanggung jawab terbesar jatuh ke kepala Wu Yong. Jika Wu Yong tidak mengejar, bukan saja dia tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan, dia bahkan tidak akan bisa memberikan penjelasan kepada klan Wu. Segera, bangunan bambu kecil angin tetesan giok jernih memimpin para ahli perbatasan selatan dan mengejar ke arah elang surgawi ekstrim atas. Meskipun klan Yi dipukul mundur oleh Fang Yuan dan kehilangan jejak elang surgawi ekstrim atas, Wu Yong punya cara lain. Dia segera mengirim pesan kepada klan Wu, tetua tertinggi Wu Fa, keluarkan Gu abadi yang relevan dari perbendaharaan dan susun formasi Gu pencari lokasi kehidupan, letakkan tablet kehidupan Gu dan Gu lentera jiwa Wu Yihai dalam formasi dan simpulkan lokasinya. Wu Fa adalah ajudan terpercaya Wu Yong, dia segera menerima perintah dan segera bertindak. Wu Yong mengumpulkan informasi pertempuran, menurut kinerja pengadilan surgawi, mereka tidak bergerak melawan dewa Gu perbatasan selatan, tetapi mereka telah menjarah medan perang sebelum pergi, menyapu bersih banyak Gu abadi milik pasukan perbatasan selatan. Perbatasan selatan pasti ingin membalas dendam dengan benua tengah. Namun, saat ini, Wu Yong perlu memprioritaskan penyelamatan Wu Yihai. Pengadilan surgawi sangat kuat, akan sulit untuk mencoba mendapatkan kembali Gu abadi dari mereka. Lebih baik mengejar sekte bayangan, yang tidak begitu kuat, dan karena tablet kehidupan Wu Yihai belum hancur, dia mungkin memang telah ditangkap oleh mereka. Tentu saja, karena sekte bayangan memiliki metode jalur informasi untuk menghancurkan Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwaku untuk menciptakan gambaran palsu tentang kematianku, mereka mungkin dapat membunuh Wu Yihai tanpa membiarkan Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwa hancur. Tujuan mereka adalah untuk memancing kita mengejar mereka. Wu Yong mempertimbangkan dengan saksama. Pikiran ini juga terlintas di benaknya. Namun, dia tetap memilih untuk mengejar terlepas dari ini. Karena kali ini, tidak hanya dia, ada banyak sekali Gu abadi jalur lurus perbatasan selatan lainnya, Gu abadi peringkat 8 Cikuyu dan beberapa Gu abadi. Dengan kekuatan tempur seperti itu, Wu Yong yakin dapat menghancurkan sekte bayangan bahkan jika mereka melakukan penyergapan. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema dan rencana tidak berguna. Pada saat yang sama, elang surgawi ekstrim atas terbang dengan seluruh kekuatannya. Di punggung elang, Fang Yuan duduk bersila, matanya terpejam saat dia diam-diam mengaktifkan Gu abadi yang misterius. Dao yang dapat dirasakan. Tak lama kemudian, Fang Yuan berhenti mengaktifkannya, ekspresinya serius, memang ada banyak tanda jalur informasi yang ditambahkan di tubuhku, aku mungkin telah diserang oleh beberapa jurus pamungkas jalur informasi. Kemungkinan Gu Immortal jalur lurus perbatasan selatan telah melakukan ini rendah, kemungkinan besar itu dilakukan oleh pengadilan surgawi benua tengah, khususnya Peri Siwei. Petik 2. Tidak peduli apa, aku harus segera pergi ke parit bumi bayangan penjarahan dan menggunakan metode jalur informasi untuk menyelesaikan jurus pamungkas jalur informasi ini. Langit putih, ledakan, sebuah menara menerobos udara, terbang cepat di langit putih sambil meninggalkan jejak angin yang panjang. Kemanapun ia pergi, kelompok binatang buas di sekitarnya akan merasakan ancaman dan melarikan diri, karena menara ini melepaskan aura tingkat 9 yang kuat. Itu adalah menara pengawas langit. Setelah pertempuran di alam mimpi raksasa,
pengadilan surgawi menjarah formasi Gu Super Perbatasan Selatan, membawa pergi semua cacing Gu bersama mereka. Saat ini, menara pengawas langit telah diperbaiki ke kondisi aslinya oleh banyak dewa Gu benua tengah. Di puncak menara, hanya ada Duke Long dan Peri Ziwei. Sepertinya langit putih perbatasan selatan belum dipengaruhi oleh istana surgawi penekan keberuntungan. Peri Ziwei berhenti melihat ke dunia luar, dan berbalik ke arah Duke Long. Jejak kekhawatiran terungkap di wajah cantiknya. Duke Long sedang duduk bersila di tanah, alisnya berkerut erat dan wajahnya pucat, ekspresinya berubah kejam dari waktu ke waktu. Tubuhnya yang kuat bagaikan sebuah monolit, meskipun dia sedang duduk, dia memberikan perasaan seperti pilar besar yang dapat menopang langit. Benar-benar layak menjadi Spectral Soul Demon Venerable, bahkan hanya sedikit jiwa yang tersisa bisa menjadi masalah besar bagi Lord Duke Long. Lord Duke Long ingin mengambil pintu kehidupan dan kematian untuk pengadilan surgawi, tetapi siapa yang mengira itu akan digunakan oleh Spectral Soul? Peri Ziwei khawatir di satu sisi, sementara juga penuh dengan kekaguman terhadap Duke Long. Dalam perjalanan ini, pengadilan surgawi telah menyapu aib dari kekalahan di dataran utara. Mereka telah mengamuk di medan perang dan menawan Spectral Soul. Ini sebagian besar adalah kontribusi Duke Long. Tanpa Duke Long yang bertarung, mereka sama sekali tidak dapat memperoleh hasil yang mengesankan. Tepat saat dia berpikir, Duke Long perlahan membuka matanya. Lord Duke Long, apakah ada yang bisa saya bantu? Peri Ziwei dengan cepat maju dan bertanya. Duke Long perlahan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir. Spectral Soul sedang melakukan perlawanan terakhirnya yang sia-sia sekarang, aku telah menguasai situasi ini. Selama kita kembali ke pengadilan surgawi dan menggunakan kekuatan pengadilan surgawi, kita dapat dengan mudah menekannya. Petik 2. Itu bagus. Berdasarkan kecepatan ini, kita seharusnya punya lebih dari cukup waktu. Peri Ziwei menghela napas lega. Namun, Duke Long melanjutkan, tapi kita perlu bersiap untuk kecelakaan yang tak terduga. Jika jiwaku dilahap oleh Spectral Soul, kemungkinan besar dia akan berpura-pura menjadi aku. Jadi, begitu kita kembali ke pengadilan surgawi, segera kurung dan segel aku, lalu gunakan setiap metode di pengadilan surgawi untuk melakukan pemeriksaan terperinci. Jika aku menekan Spectral Soul, aku tentu akan bekerja sama. Jika Spectral Soul telah melahapku, dia akan menyerahkan dirinya saat itu juga. Jika dia terus berpura-pura dan tidak menolak disegel oleh pengadilan surgawi, dia akan menjadi domba yang menunggu untuk disembelih. Duke Long telah mempertimbangkan segalanya, tidak memberikan sedikit pun kesempatan kepada Spectral Soul. Peri Ziwei segera mengakuinya. Setelah beberapa saat terdiam, Duke Long bertanya, bagaimana situasi mengenai Fang Yuan? Peri Ziwei menjawab, beberapa waktu lalu, Immortal Gu House Bay Pavilion dari klan Yi Southern Border tiba-tiba bertemu dengan kelompok Fang Yuan. Sayangnya, mereka tidak dapat menghentikannya. Fang Yuan terlalu licik, dia menduga Bay Pavilion mungkin telah menemukan mereka karena dia dilacak, jadi dia menggunakan Immortal Gu untuk memeriksa dirinya sendiri dan dia benar-benar menemukan sesuatu yang mencurigakan. Petik 2. Tetapi, Peri Ziwei menampakkan senyum percaya diri, bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Jurus pembunuh investigasiku diaktifkan dengan bantuan papan catur konstelasi bintang rumah Gu abadi. Ini adalah metode yang digunakan oleh Yang Mulia Konstelasi Bintang di masa lalu. Itu bagus. Duke Long merasa yakin, dan perlahan menutup matanya lagi. Perbatasan Selatan. Elang surgawi paling atas terbang cepat sambil membawa Fang Yuan dan yang lainnya. Teriakan elang yang tajam bergema di seluruh langit, menakuti semua burung di area sekitar yang luas. Perjalanan itu tanpa hambatan, mereka tidak melihat paviliun teluk lagi. Para abadi sekte bayangan sedikit menurunkan kewaspadaan mereka. Sebuah palung bumi perlahan-lahan muncul di hadapan mereka. Palung bumi itu dalam dan gelap, kedalamannya tidak dapat dilihat. Meskipun hari itu cerah, palung bumi itu dipenuhi kegelapan. Ini adalah parit bumi bayangan penjarahan. Fang Yuan berdiri dan melihat ke bawah ke pemandangan penuh parit bumi bayangan penjarahan. Ketika Ying Wuxie memimpin sekte bayangan, Fang Yuan mengejar mereka ke dataran utara, di mana mereka membangunkan Raja Sejati Gunung Ungu. Setelah pertempuran di Sungai Arus Balik, Raja Sejati Gunung Ungu memimpin sisa pasukan sekte bayangan ke laut timur dari dataran utara, sebelum datang ke perbatasan selatan. Parit bumi bayangan penjarahan ini adalah markas sementara mereka. Setelah pertempuran di alam mimpi raksasa,
identitas Fang Yuan sebagai Wu Yihai sudah terungkap. Bahkan jika pengadilan surgawi tidak mengungkapnya, identitas palsu ini tidak dapat digunakan lagi. Dan setelah serangkaian kebetulan yang aneh, Fang Yuan telah menjadi pemimpin baru Sekte Bayangan, jadi dia membawa sisa pasukan Sekte Bayangan ke sini untuk beristirahat dan mengatur ulang. Elang surgawi paling atas melipat sayapnya dan mulai menukik ke bawah menuju parit bumi bayangan penjarahan. Tak lama kemudian, ia memasuki palung bumi bersama Fang Yuan dan yang lainnya, menghilang ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Meskipun elang surgawi ekstrim atas itu sangat besar, ia tidak dapat dibandingkan dengan palung bumi bayangan penjarahan. Memasuki kedalaman palung bumi bayangan penjarahan, elang surgawi ekstrim atas itu seperti burung kecil di sisi kapal perang. Semua jenis suara aneh dan mengerikan memasuki telinga Fang Yuan dan kelompoknya. Di antara bayangan itu ada aura banyak binatang buas dan binatang buas kuno. Kebanyakan dari mereka adalah monster bayangan. Monster bayangan adalah jenis binatang buas yang biasanya lahir di daerah dengan tanda dao jalur gelap yang padat. Palung bumi bayangan penjarahan tidak diragukan lagi adalah tempat seperti itu. Meskipun monster bayangan adalah binatang buas, mereka masih memiliki naluri bawaan untuk menghindari bahaya. Aura abadi elang surgawi ekstrim atas membuat mereka takut, dan mereka bubar sendiri tanpa perlu Fang Yuan mengusir mereka. Fang Yuan dan yang lainnya dengan lancar tiba di tempat tujuan mereka. Ini bukanlah area terdalam dari palung bumi bayangan penjarahan, tetapi sebuah gua di dinding gunung yang curam. Pintu masuk gua itu lebar, bahkan elang surgawi paling atas pun bisa masuk, meskipun dengan sedikit kesulitan. Setelah mereka memasuki gua, Fang Yuan dan yang lainnya turun dari elang. Fang Yuan mengembalikan elang surgawi paling atas itu ke lubang abadinya saat ia bergerak masuk ke dalam gua. Dengan warisan Raja Sejati Gunung Ungu, mudah bagi Fang Yuan untuk mencapai area utama dan ia tidak memiliki halangan dalam mengendalikan formasi Gu di sini. Formasi Gu ini cukup bagus. Petik 2. Formasi ini disusun dengan menggunakan tanda dao jalur gelap yang pekat di sini. Hanya Gu Fana yang digunakan, tetapi ia memiliki kekuatan formasi Gu abadi, dan efek terbaiknya adalah mencegah deduksi orang lain. Mereka yang mampu menggunakan tanda dao alami di lingkungan untuk membangun formasi Gu pasti memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung. Ini tidak sulit bagi Sekte Bayangan. Dengan pencapaian Grandmaster jalur formasi Fang Yuan saat ini, ia hanya bisa melihat formasi ini secara kasar dan tidak memahami cara kerjanya secara mendalam. Mustahil baginya untuk membangun formasi ini saat ini. Fang Yuan bisa menghela napas lega di sini. Dia tidak langsung mencoba untuk menghilangkan jurus pembunuh investigasi pada dirinya, sebaliknya, dia memanggil para dewa Gu lainnya satu persatu untuk berdiskusi dengan mereka berdua. Sebagai pemimpin Sekte Bayangan, Fang Yuan tentu saja perlu melakukan hal seperti itu. Nyonya Kelinci Putih sangat patuh, dia akan menjawab apapun yang diminta Fang Yuan. Peri Miaoyin agak berani, setelah dengan cepat menjawab pertanyaan dari Fang Yuan, dia sering bertanya balik pada Fang Yuan. Matanya sesekali memancarkan tatapan genit, dan dia bahkan bertanya siapa yang lebih cantik antara dia dan Qiao Siliu. Dan, dalam diskusi dengan Hei Loulan, Fang Yuan berinisiatif untuk menyebutkan bahwa jika Hei Loulan memberikan kontribusi besar, dia dapat mempertimbangkan untuk menghapus perjanjian aliansinya dan memulihkan kebebasannya. Ngomong-ngomong, situasi canggung Hei Loulan sebenarnya sebagian karena Fang Yuan. Setelah Fang Yuan terlahir kembali, dia telah mengubah banyak kejadian aslinya. Sebelum terlahir kembali, Hei Loulan telah membunuh Hei Cheng dengan bantuan Blazing Heaven Demones, dan menyelesaikan balas dendamnya. Dia menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan dengan sikap Gu, dia berusaha untuk menguasai suku Hei. Prospek masa depannya cerah dan jelas. Setelah pertempuran di Gunung Yitian, Hei Loulan kehilangan bibinya, dan dengan kombinasi aneh dari banyak faktor yang tidak berada dalam kendalinya, dia akhirnya menjadi bawahan Fang Yuan. Sama seperti Ying Wuxie yang menganggap Hei Loulan sebagai orang yang berbakat, Fang Yuan juga berpikiran sama. Lalu ada Bai Ningbing. Bahkan jika kau tidak mencariku, aku akan mencarimu. Bai Ningbing berbicara lebih dulu. Sikapnya benar-benar berbeda dari yang lain, dia menyilangkan kedua lengannya di dada dan menatap Fang Yuan. Kau telah menjadikan pengadilan surgawi sebagai musuhmu, jalan lurus perbatasan selatan juga tidak akan membiarkanmu pergi, apa rencanamu sekarang? Tanya Bai Ningbing. Dia juga telah mengambil bagian dalam pertempuran alam mimpi raksasa, dan sekarang berada di kubu yang sama dengan Fang Yuan.
Jalan lurus perbatasan selatan juga tidak akan membiarkannya pergi. Pertama-tama aku akan memproses perolehan sumber daya Sekte Bayangan, lalu aku akan memikirkannya selangkah demi selangkah. Kata Fang Yuan. Alam mimpi raksasa telah hilang dan identitas Wu Yihai terungkap. Fang Yuan telah kehilangan jalan pintas kultivasi ini. Namun, setelah menjadi pemimpin Sekte Bayangan, apa yang diperoleh Fang Yuan jauh lebih besar daripada kerugiannya. Shadow Sect mungkin telah benar-benar dikalahkan, dengan Spectral Soul yang direbut dan hanya Ying Wuxie dan Six Hair yang tersisa sebagai jiwa terbelah yang layak, tetapi masih banyak sumber daya yang tersisa. Gu abadi dan material abadi hanya menempati. Sebagian kecil, kuncinya adalah resep Gu abadi, gerakan pembunuh abadi, rumah Gu abadi dan sebagainya. Ada sejumlah besar resep Gu abadi, gerakan pembunuh abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan 12 rencana pembangunan rumah Gu abadi. Rumah es mendalam, benteng besi yang tidak dapat dipecahkan, kereta perang sungai darah, kastil mimpi buruk, paviliun gelombang hijau, rumah kepompong tenun, altar emas, kolam penyesalan, kota bulu suci. Ada juga petunjuk untuk semua jenis warisan sejati. Misalnya, warisan sejati Bai Siang, bahkan rahasia 5 siang, warisan sejati bumi surga di Paus Naga Biru, petunjuk warisan sejati teratai merah, petunjuk warisan sejati Reckless Savage. Tentu saja, warisan sejati ini sulit diperoleh, jika bukan karena ini, Sekte Bayangan pasti sudah mengambilnya dan menggunakannya untuk meningkatkan fondasi mereka, dan membantu dalam menyempurnakan Gujanin abadi yang berdaulat. Bahkan tanpa petunjuk ini, warisan sejati jiwa spektral sendiri merupakan keuntungan yang sangat besar. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral telah menggunakan semua jenis metode jalur jiwa untuk membantai bentuk kehidupan di 5 wilayah. Metode melahap jiwanya dapat menyerap pengalaman dan ingatan mangsanya. Teknik jiwa terbelahnya menciptakan generasi anggota Sekte Bayangan. Teknik penggantian jiwanya dapat menciptakan mata-mata mahakarya seperti rambut keenam, dan dia bahkan telah memasukkan mata-mata di pengadilan surgawi. Lebih jauh lagi, kultivasi jiwanya sendiri, bentuk akhirnya, Fang Yuan dapat dengan jelas mengingat bagaimana jiwa spektral telah menggunakan jiwanya sendiri untuk melawan kesengsaraan dalam pertempuran Gunung Yitian. Saat ini, ada dua hal terpenting di depan Fang Yuan. Pertama adalah jalur informasi, dia perlu menyelesaikan gerakan pembunuh investigasi padanya serta berbagai perjanjian aliansi, dan mendapatkan kembali kebebasannya. Kedua adalah Gu kebijaksanaan. Fang Yuan kini telah memahami metode untuk membatalkan jejak dao jalur jiwa di tubuh zombie abadi miliknya. Pada saat itu, ia dapat memperoleh kembali pengakuan Gu kebijaksanaan dan memperoleh bantuan besar dari cahaya kebijaksanaan. Bai Ningbing melanjutkan, saya sudah memiliki Gu rotasi Yin yang sekarang, tetapi saya perlu meningkatkannya ke tingkat abadi sebelum saya dapat membalikkan tubuh wanita ini. Namun, jalur penyempurnaan terlalu luas dan mendalam, Gu rotasi Yin yang juga bukan Gu vital saya tidak yakin untuk melakukannya. Fang Yuan mengangguk, saya mengerti. Sekte Bayangan akan membantu Anda menyempurnakannya, ini adalah perjanjian Anda dengan Sekte Bayangan. Saya sekarang adalah pemimpin Sekte Bayangan, saya juga dapat mengakui perjanjian sebelumnya. Karena kita akan saling bergantung untuk waktu yang lama, bukan? Baguslah Anda memiliki kesadaran seperti itu. Bai Ningbing melirik Fang Yuan dengan ringan, sebelum pergi dengan puas. Ngomong-ngomong, Sekte Bayangan memiliki lebih banyak wanita daripada pria. Bai Ningbing, Hei Loulan, Nyonya Kelinci Putih, dan Peri Miao Yin semuanya adalah wanita abadi, hanya Ying Wuxie dan Fang Yuan yang pria. Setelah putaran diskusi ini, Fang Yuan, pemimpin Sekte Bayangan yang baru, telah memperoleh pengakuan yang sebenarnya. Sedangkan untuk Ying Wuxie, dia masih dalam keadaan putus asa. Dia menutup telinga terhadap semua yang dikatakan Fang Yuan. Niat membunuh melonjak dalam pikiran Fang Yuan dan dia ingin mengakhiri hidup Ying Wuxie, mengambil semua Gu abadi serta memahami metode yang sangat baik seperti memimpin jiwa ke dalam mimpi. Namun, Fang Yuan memikirkannya dan memutuskan tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Dia telah menguasai semua isi dari Let Soul into Dream, dan hanya kekurangan cacing Gu. Tetapi jurus ini memiliki beban yang sangat besar pada pikiran seorang Gu immortal. Jurus ini juga rumit dan sangat sulit dipelajari, dan ada aspek lain yang bahkan lebih sulit untuk dipertimbangkan. Bahkan jika Fang Yuan mengambil Gu immortal, dia harus menghabiskan waktu sebelum dia bisa menguasainya. Tentu saja, dia juga memiliki metode lain. Misalnya,
Metode melahap jiwa. Selama dia melahap jiwa Ying Wuxie, Fang Yuan akan memiliki ingatan dan sejumlah besar pengalaman yang berhubungan dengan Let Soul into Dream. Saat itu, ketika Ying Wuxie baru saja lahir, dia dapat dengan cepat menggunakan Let Soul into Dream. Itu karena jiwa terbelah yang asli mengandung sejumlah besar ingatan yang berkaitan dengannya. Ada alasan lain juga, Six Hair. Six Hair adalah mata-mata yang ditempatkan di tanah terberkati Langya oleh Shadow Sect. Fang Yuan sudah mengetahuinya. Namun, setelah Fang Yuan menjadi pemimpin Shadow Sect, dia tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah dia akan mendapatkan pengakuan dari Six Hair. Six Hair adalah salah satu jiwa terbelah dari Spectral Soul, yang telah menyusup ke tanah terberkati Langya dan perlahan tumbuh menjadi Gu Immortal jalur pemurnian. Dia dan Fang Yuan memiliki hubungan yang bermusuhan, sekarang tiba-tiba, Fang Yuan telah menjadi pemimpin Shadow Sect, meskipun itu adalah kehendak Purple Mountain True Monarch, apakah Six Hair akan menerimanya? Fang Yuan tidak memiliki keyakinan. Yang lebih penting, Six Hair tidak terikat oleh perjanjian aliansi Shadow Sect. Dia tidak bisa memilikinya. Jika dia memiliki perjanjian aliansi jalur informasi, itu dapat dengan mudah dilihat oleh roh tanah Langya, identitasnya akan terungkap. Bagaimanapun, tidak peduli roh tanah Langya yang mana, mereka berdua adalah ahli jalur penyempurnaan, mereka secara alami memiliki semua jenis metode untuk melihat tanda Dao dalam bahan abadi. Fang Yuan tidak tahu apa sikap rambut keenam, tetapi dia mengerti bahwa jika dia dengan santai mengorbankan Ying Wuxie dan mengambil cacing gunya, akan ada sedikit harapan bagi rambut keenam untuk mengakuinya. Rambut keenam sendiri tidak memiliki nilai tinggi, tetapi dia adalah anggota Sekte Langya. Jika digunakan dengan benar, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Fang Yuan di masa depan untuk menggulingkan seluruh Sekte Langya? Fang Yuan tidak ingin kehilangan kemungkinan ini untuk saat ini. Keuntungannya tidak dapat menandingi kerugiannya, karena itu, Fang Yuan memilih untuk membiarkan Nyonya Kelinci Putih mengawasi Ying Wuxie, sementara dia memasuki kultivasi tertutup untuk menyelesaikan gerakan pembunuh investigasi padanya. Ketika Gu abadi milik Raja Sejati Gunung Ungu berakhir di tangan Fang Yuan, mereka tidak lagi menjadi satu set yang lengkap. Namun, cacing Gu ini hampir tidak dapat membentuk jurus pembunuh abadi yang disebut kebijaksanaan menyeimbangkan malapetaka, yang dapat menghilangkan bahaya tersembunyi bagi dirinya sendiri. Meskipun tidak secara khusus sesuai dengan kebutuhannya, itu adalah metode terkuat yang dapat digunakan Fang Yuan saat ini. Fang Yuan belum pernah menggunakan kebijaksanaan menyeimbangkan malapetaka, tetapi untungnya, strukturnya sederhana, menggunakan sedikit Gu abadi dan langkah-langkahnya juga tidak rumit. Jika itu adalah jurus pembunuh yang rumit, Fang Yuan tidak akan memilih untuk mencobanya dengan mudah. Esensi abadi kurma merah mulai dikeluarkan saat cacing Gu diaktifkan sesuai dengan pikiran dan keinginan Fang Yuan. Tak lama kemudian, cahaya misterius menyebar dari tubuh Fang Yuan. Bam! Saat berikutnya, cahaya misterius itu tiba-tiba runtuh, menghasilkan suara teredam. Tubuh Fang Yuan sedikit bergetar, dua aliran darah mengalir di hidungnya. Aktivasi telah gagal, namun, situasi ini sesuai dengan harapan Fang Yuan. Jurus-jurus pembunuh baru perlu dicoba berkali-kali sebelum berhasil diaktifkan. Manusia seperti sebelumnya, Fang Yuan dengan cepat pulih ke kondisi primanya dan mulai mencoba lagi. Percobaan kedua, gagal. Percobaan ketiga, gagal. Percobaan kelima, percobaan keenam, gagal. Sementara Fang Yuan mengaktifkan jurus pembunuh, di klan Wu perbatasan selatan. Tetua tertinggi Wu Fa sedang menghadapi formasi Gu kecil. Formasi Gu ini hanya seukuran tong air, tetapi menggunakan sebanyak 1000 cacing Gu. Formasi Gu tersebar di tanah dan dikendalikan oleh 3 dewa Gu klan Wu lainnya, yang terus-menerus menuangkan esensi abadi mereka. Formasi Gu diaktifkan, dan mulai berputar cepat seperti pusaran air. Siap, tanya Wu Fa. Ketiga dewa Gu klan Wu mengangguk sedikit, perhatian mereka sepenuhnya pada pengendalian formasi Gu abadi ini. Wu Fa perlahan-lahan membuka tangannya, memperlihatkan 2 Gu Fana di dalamnya. Sebuah Gu tablet kehidupan dan sebuah Gu lentera jiwa. Dia dengan hati-hati melemparkan kedua cacing Gu ini ke dalam formasi Gu. Kedua Gu Fana ini dengan cepat ditelan dan menghilang di pusaran air. Kecepatan putaran pusaran air tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Keringat menutupi dahi ketiga dewa Gu klan Wu, ekspresi mereka menjadi pucat dan tubuh mereka mulai gemetar. Setelah melanjutkan beberapa saat, 2 dewa Gu langsung jatuh ke tanah, tidak sadarkan diri.
Satu-satunya yang tersisa perlahan membuka matanya dan memberitahu lokasi dengan kelelahan yang luar biasa. Wu Fa segera menyampaikan lokasi ini kepada Wu Yong. Wu Yihai kemungkinan besar telah ditawan oleh Sekte Bayangan, karena tablet kehidupan Gu-nya belum hancur, kita dapat menggunakan petunjuk penting ini untuk menemukan tempat persembunyian Sekte Bayangan. Penjarahan Parit Bumi Bayangan. Memikirkan hal ini, Wu Yong memanggil pasukan lurus perbatasan selatan, aku punya petunjuk, ikuti aku. Penjarahan Parit Bumi Bayangan. Ekspresi Fang Yuan tidak sedap dipandang. Kebijaksanaan menyeimbangkan malapetaka sebenarnya tidak dapat mematahkan jurus pembunuh investigasi padaku. Sepertinya aku perlu menggunakan metode yang lebih kuat. Pada saat ini, suara mendesak Hei Loulan mencapai telinga Fang Yuan, situasinya tidak baik. Formasi Gu penjarahan Parit Bumi Bayangan tiba-tiba pecah. Itu dapat mencegah deduksi orang lain, sepertinya lokasi kita terbongkar. Aku sudah tahu. Fang Yuan tidak terkejut. Dia mengendalikan formasi Gu ini, masalah apapun dalam formasi Gu akan segera diketahui olehnya. Fang Yuan tidak panik dengan bahaya yang akan datang, dia sudah memikirkan cara. Semua orang, kemarilah. Kita perlu berlatih formasi pertempuran kuno perjalanan omnidirectional.